Bisa mulai. Baik. Sampai jam berapa? 7.22. Sebelum baik. Baik ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi ta'ala nasta'in wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin wa ashabil kiramil mubarakin, amma ba'. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala berpesan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah tiap-tiap diri memperhatikan apa yang telah dia siapkan untuk hari esoknya. Ulama mengatakan hari esok ini yaitu hari akhir, ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun, sungguh Allah maha mengetahui apapun yang kalian perbuat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala dari sahabat Jabir bin Abdullah, hadis ini panjang, cuma saya akan membacakan bagian akhir dari hadis tersebut, di mana Nabi SAW bersabda, man kana yuridu ayya'lama manzilatahu indallah falyanzur kaifa manzilatallahi indahu fa innallaha yunzilul abda indahu haitsu anzalahu ta'ala fi nafsihi. Qala al-Munziri wal hadis hasan. Artinya Nabi SAW bersabda, barang siapa ingin mengetahui bagaimana kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka lihatlah bagaimana ia menempatkan Allah di dalam dirinya. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan seorang hamba di sisi Allah Ta'ala sesuai bagaimana hamba tersebut menempatkan Allah di dalam dirinya. Nah, jadi kalau kita ingin mengetahui bagaimana keadaan kita nanti setelah wafat, ketika masuk ke alam barzah atau masuk ke alam akhirat, bagaimana kedudukan kita di sisi Allah, lihatlah bagaimana ketika di dunia ini kita menempatkan Allah di dalam diri kita. Kalau kita memberikan kepada Allah sisa harta, sisa waktu, sisa tenaga, sisa pikiran, ataupun sisa hati, maka begitulah kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kita nanti ketika memasuki alam barzah atau alam akhirat, sangat tergantung derajat kita dari amal yang kita lakukan dan dari ilmu yang kita ketahui. Walikullin darajatum mimma amilu. Setiap derajat di sisi Allah tergantung dari amal yang dia lakukan. Tidak cuma amal, ilmu pun juga menentukan derajat seseorang. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah meninggikan orang yang beriman di antara kalian dan meninggikan orang yang berilmu di atas orang yang beriman tersebut, darajat, dengan derajat yang demikian banyaknya. Jadi setiap orang mempunyai derajat di sisi Allah Ta'ala. Hum darajatun inda rabbihim, mereka punya derajat di sisi Tuhan mereka. Mufassir mengatakan derajat tersebut berlaku untuk orang yang mukmin maupun orang yang kafir. Untuk orang yang mukmin mempunyai derajat di surga, sedangkan orang yang kafir mempunyai darokat, tingkatan. Tapi sebutannya untuk yang neraka disebut darokat,
derajatnya itu yang turun ke bawah sampai derajat orang yang munafik. Innal munafik fi darkil asfali minan nar. Orang munafik tersebut ada pada kerak yang paling dalam dari neraka. Nah, jadi kalau orang ingin mengetahui bagaimana derajat dia di sisi Allah Ta'ala di yaumil akhir nanti, lihat bagaimana derajat Allah di dalam kolbu dia. Nah, akhirat nanti takkan tersingkaplah bagaimana keadaan orang ketika di dunia, bagaimana mereka menempatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sangat penting untuk sesekali kita membahas menyangkut masalah akhirat ini, seperti yang terjadi di zaman Nabi SAW. Seorang sahabat yang bernama Hanzalah radhiyallahu anhu, hadis ini diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim. Hanzalah bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lantas Sayyidina Abu Bakar mengatakan, bagaimana kabarmu wahai Hanzalah? Lantas Hanzalah mengatakan, nafaqo Hanzalah, Hanzalah telah menjadi orang munafik wahai Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, subhanallah, maha suci Allah, bagaimana engkau menjadi seorang munafik? Lantas Hanzalah mengatakan, nakunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nuzakkiruna bin nari wal jannah hatta ka'anna ra'yu ain. Kita ketika bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas beliau mengingatkan kita tentang surga dan neraka. Saking hebatnya Nabi menjelaskan surga dan neraka, bagaimana tidak hebat, beliau pernah masuk ke dalam surga tersebut pada waktu perjalanan Mi'raj. Dalam sebuah kisah dalam perjalanan Mi'raj, Nabi mengatakan bahwa setelah dari Sidratul Muntaha tersebut, lantas beliau masuk ke dalam surga. Tiba-tiba terlihat kubahnya dari permata yang demikian indahnya, tanahnya dari kesturi yang demikian semerbak, harum baunya. Yang sudah mengalami surga tersebut, ketika menceritakan tentang surga tadi, Hanzalah mengatakan ka'anna ra'yu ainin, seolah-olah kita benar-benar menyaksikan surga dan menyaksikan neraka tersebut. Akan tetapi ketika kita meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sibuk dengan istri, anak-anak dan pekerjaan kita, kita lupa dengan keadaan ketika bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Nah, mendengar perkataan Hanzalah tersebut, lantas Sayyidina Abu Bakar mengatakan bahwa demi Allah, aku pun juga mendapati keadaan seperti itu. Lantas keduanya kemudian menghadap ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Hanzalah mengatakan, ya Rasulullah, Hanzalah telah menjadi orang munafik. Lantas Nabi kemudian mengatakan, mengapa demikian wahai Hanzalah? Lantas Hanzalah menceritakan kembali apa yang disampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar. Ya Rasulullah, ketika kami bersama dengan engkau, engkau menceritakan surga dan neraka seolah-olah surga neraka ada di hadapan mata kami. Akan tetapi begitu kami meninggalkan engkau, kami lupa kepada keadaan tersebut. Nah, Nabi SAW meluruskan pendapat Hanzalah tersebut. Jadi tidak menjadi munafik kalau orang kemudian dalam kehidupan sehari-hari kondisinya tidak seperti ketika bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi harus ada sesekali dalam kehidupan dia yang keadaan dia benar-benar seperti melihat surga dan neraka tersebut. Lantas Nabi SAW kemudian menyatakan, wallazi nafsi biyadihi illau tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikri, demi dia yang jiwaku di tangannya, seandainya kalian terus menerus keadaannya seperti ketika kalian bersama dengan aku, seolah-olah melihat surga, seolah-olah melihat neraka, wa fi dzikri, dan juga ketika sedang berzikir keadaannya seolah-olah menyaksikan Allah, anta'budallah ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah Ta'ala. Kalau tidak demikian, maka yakinlah Allah sedang melihatmu. Apa yang akan terjadi? Kalau kondisi ini dawam terus-menerus terjadi, la sofahatkumul malaikatu ala furushikum wa fi turukikum, maka para malaikat akan menyalami kalian. Nah, sebagian ahli tafsir hadis mengatakan menyalami di sini adalah dalam keadaan orang tersebut melihat malaikat. Sebab malaikat menyalami orang mukmin, dalam keadaan orang mukmin tidak melihat malaikat terjadi pada orang mukmin. Tapi kekhususan dari kalau orang terus-menerus kolbunya ketika
bersama istri anaknya atau bekerja seperti ketika bersama Nabi SAW. Surga neraka seolah-olah terlihat ketika ingat Allah, seolah-olah menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menimbulkan keadaan yang khusus, yaitu dia akan melihat malaikat menyalami dia di mana? Di tempat-tempat tidur kalian dan juga di jalan-jalan kalian. Akan tetapi walakin ya Hanzalah, akan tetapi Hanzalah, sa'atan wa sa'atan, sa'atan wa sa'atan, sa'atan wa sa'atan. Akan tetapi Hanzalah, tidak harus demikian keadaan kamu setiap waktu, tapi cukup sesekali saja, cukup sesekali saja, cukup sesekali saja. Nah, kita berharap pertemuan kita saat ini adalah sesekali tersebut, yang kita mengingat tentang kehidupan sesudah mati, khususnya menyangkut kehidupan akhirat nanti, bagaimana seseorang akan diperlihatkan mulai dari proses kebangkitan sampai dengan di surga atau di neraka, bagaimana dia menempatkan Allah di dalam kolbunya. Jadi seperti di unzip, tahu zip ya? Oh, zip itu data dikompres, nah unzip itu dibuka. Jadi kolbu kita tersebut tersimpan bagaimana kedudukan Allah. Melahirlah kemudian ketaatan ataupun kemaksiatan, masuk ke alam barzah terbuka lebar. Begitu masuk alam akhirat menjadi sangat terbuka demikian lebarnya. Nah, dalam sebuah hadis yang demikian panjang diriwayatkan oleh Abu Ya'la Al-Musili, hadis ini menurut Imam Ibn Katsir banyak kejanggalan, akan tetapi ada sebagian isinya yang mengandung saksi dari hadis-hadis sahih yang lain. Nah, hadis tersebut berbunyi yang dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah mengatakan Rasulullah SAW bersabda, yang pertama kali Allah ciptakan sesudah Allah menjadikan langit dan bumi adalah sangkakala ataupun trompet. Apakah trompet atau sangkakala dalam bahasa Arab disebut sebagai sur? Nabi mengatakan kornun min nur, sebuah tanduk dari cahaya. Dalam sebuah hadis ditanyakan kepada beliau Mas'ur, apakah sangkakala atau trompet tersebut ya Rasulullah? Kornun yunfakhu fih, sebuah tanduk yang akan ditiup nantinya. Nah, dulu orang di zaman beliau atau zaman sebelum beliau, kalau mereka akan memulai peperangan atau mengakhiri peperangan, itu ditandakan dengan ditiupnya trompet. Nah, trompet itu kalau zaman dulu terbuat dari tanduk. Nah, ditanyakan kepada Nabi, apakah trompet pertanda datangnya hari kiamat tersebut? Lantas beliau mengatakan, kornun yunfakhu fi, sebuah tanduk yang nanti akan ditiupkan pada tanduk tersebut. Nah, siapakah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tugas untuk meniup sangkakala atau trompet tersebut? Malaikat Israfil alaihi salam diberikan trompet tersebut, lantas memasukkan ke dalam mulutnya, matanya menatap ke arah arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berkedip sedikit pun juga, khawatir nanti ketika diperintahkan terlambat melaksanakan perintah Allah Ta'ala tersebut. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih, Nabi SAW mengatakan, bagaimana aku bisa merasa nikmat dengan kehidupan dunia ini, wasahibul qarn, sedangkan pemilik trompet tersebut telah memasukkan trompet ke dalam mulutnya dan telinganya berusaha untuk mendengar kapan diperintahkan ditiupkan trompet tersebut. Nah, sahabat merasakan berat mendengarkan keterangan Nabi tersebut, melihat beratnya hal tersebut, lantas Nabi kemudian mengatakan, qulu hasbunallah wa ni'mal wakil, katakanlah oleh kalian hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagi kami, dialah sebaik-baik pelindung. Berapa kali trompet tersebut akan ditiupkan? Ditiupkan sebanyak 3 kali. Itu pendapat dari Imam Al-Qurtubi maupun Imam Ibn Katsir, sementara sebagian ulama mengatakan 2 kali saja. Nah, kita ambil pendapat yang 3 kali ini. Tiupan yang pertama adalah tiupan untuk mengagetkan makhluk-makhluk Allah Ta'ala, disebut sebagai nafkhatul faza. Tiupan yang kedua untuk mematikan makhluk Allah Ta'ala, disebut nafkhatus sa'iq. Tiupan yang ketiga untuk membangkitkan kembali makhluk Allah Ta'ala, disebut nafkhatul qiyam. Menyangkut tiupan yang pertama mengagetkan makhluk Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa yauma yunfakhu fis-sur fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Ditiupkanlah sangkakala atau trompet tersebut, maka kagetlah siapapun yang ada di langit dan siapapun yang ada di bumi kecuali yang Allah kehendaki untuk tidak kaget. Surat An-Naml ayat 87. Nah, Al-Quran tidak menjelaskan siapa yang tidak kaget tersebut, tapi dalam hadis Nabi Nabi menyebutkan satu kelompok. Mungkin ada kelompok, cuma yang hadis yang sahih disebutkan satu kelompok saja, yaitu para syuhada. Para syuhada tidak akan kaget pada tiupan yang pertama tersebut. Mereka tetap hidup.
Jadi Al-Quran mengatakan wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillah amwata. Jangan dikira orang yang terbunuh di jalan Allah itu amwata, orang-orang mati. Bal ahyaun, sebenarnya mereka orang-orang yang hidup. Nah, mereka yang hidup terus ini ketika tiupan trompet yang pertama tidak kaget sama sekali, keistimewaan yang Allah berikan kepada para syuhada tersebut. Nah, ketika tiupan yang pertama ini yang mati, kemudian mati, yang tersisa kemudian ada yang hidup, menyangkut kehebatan tiupan yang pertama ini, Allah dalam surat Al-Hajj berfirman, ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati syai'un azim yauma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma ardu'at wa tada'u kullu zati hamlin hamlaha wa taron nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna azaballahi syadid. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian, sungguh kegoncangan di hari kiamat tersebut sesuatu yang demikian besarnya. Yauma tarawnaha, hari engkau menyaksikan kiamat tersebut, tazhalu kullu murdi'atin amma ardu'at, setiap ibu yang sedang menyusui anaknya menelantarkan anak tersebut. Jadi kita bayangkan, berarti pada waktu tiupan yang pertama ini masih ada makhluk yang hidup yang mendengarkan tiupan tersebut. Cuma orang-orang yang beriman sudah tidak ada lagi, sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengirimkan angin yang mengejar atau mematikan sisa-sisa kaum mukminin. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bagaimana terjadinya Allah Subhanahu wa taala mematikan sisa-sisa orang. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau menyatakan kemudian summa yab'atsullahu rihan thayyibatan, kemudian Allah taala mengirim angin yang baik, fatawaffa kullaman fi qalbihi misqalu habbati khardalin, maka matilah setiap orang yang punya iman meskipun satu butir biji sawi min iman. Siapa yang tersisa? Fayabqa man la khaira fihi, lantas tersisalah orang yang tidak punya kebaikan sama sekali. Fayarji'una ila dini abaihim, mereka kembali kepada agama nenek moyang mereka, yaitu menyembah selain Allah taala. Berarti yang mengalami kiamat al-kubra, penghancuran alam semesta ini, hanyalah mereka yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Sehingga ketika ditanyakan dalam surat Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu malaha, manusia bertanya, hari apa ini? Ulama mengatakan yang bertanya hari apa itu mereka yang menyaksikan hari kiamat dari kalangan orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Orang yang mukmin sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Nah, tiupan yang mengagetkan ini kemudian mematikan sebagian tetap hidup sampai datangnya tiupan yang kedua. Ibu yang sedang menyusui menelantarkan anaknya, watadau kullu zati hamlin hamlaha, ibu yang sedang hamil lantas keguguran, wataron nasa sukaro, engkau akan menyaksikan orang-orang dalam keadaan mabuk. Allah membantah, wama hum bisukaro, mereka tidak sedang mabuk, walakinna azaballahi syadid, azab Allah yang demikian dahsyatnya. Disebut azab wajar karena yang tersisa pada hari tersebut tidak ada satupun orang yang beriman. Azab Allah yang demikian dahsyat itulah yang membuat keadaan orang menjadi tergoncang. Dalam diri kita ada dua organ yang gampang tergoncang, yang pertama otak, yang kedua mata. Sehingga kalau orang kena benturan demikian kerasnya bisa terjadi gegar otak. Otak berenang dalam cairan. Demikian juga kalau kita pernah nonton tinju, begitu dipukul rahangnya petinju, itu matanya tidak beraturan gerakannya. Karena mata juga berenang di dalam cairan. Nah, kita bayangkan bagaimana kegoncangan di hari tersebut. Orang tidak sedang mabok, tapi kondisinya demikian limbungnya. Berarti kegoncangan tersebut demikian luar biasa yang mempengaruhi keseimbangan manusia. Allah mengatakan wama hum bisukara, mereka tidak sedang mabuk, walakinna azaballahi syadid, azab Allah yang demikian dahsyatnya. Lantas kemudian yang mati, yang hidup kemudian tetap hidup sampai datang tiupan yang kedua, tiupan untuk mematikan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa nufiqa fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah, ditiupkanlah sangkakala maka matilah siapapun yang ada di langit dan siapapun yang ada di bumi kecuali yang Allah kehendaki untuk tidak mati. Baik Al-Qur'an maupun hadis-hadis yang sahih sama sekali tidak memberitahukan siapa yang dikecualikan oleh Allah tidak mati oleh tiupan yang kedua tersebut. Ada hadis yang tidak sahih
yang menjelaskan yang tidak mati tidak bisa dijadikan sebagai landasan untuk keyakinan kita, yang mengatakan bahwa yang tidak mati oleh tiupan yang kedua malaikat Jibril alaihissalam, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israel, dan malaikat pemikul arasy Allah. Lantas Allah bertanya pada malaikat Israel atau malaikat maut, wahai malaikat maut, siapa yang tersisa di hari ini? Ya Allah, Mikail, Jibril, Israfil, malaikat pemikul arasy, dan hambaku malaikat maut. Wahai malaikat maut, cabut nyawa mereka semua. Dicabutlah kemudian nyawa malaikat-malaikat yang lain. Lantas Allah bertanya, wahai malaikat maut, siapa yang tersisa di hari ini? Ya Allah, engkau maha hidup, tidak pernah mati, tersisa hambamu malaikat maut ini. Wahai malaikat maut, engkau diciptakan untuk hal ini, yaitu mematikan makhluk-makhluk Allah. Tugasmu sudah selesai. Lantas disebutkan Allah mencabut nyawa malaikat maut tersebut. Di riwayat yang disebutkan malaikat maut pergi di antara syurga dan neraka, lantas mencabut nyawanya sendiri. Cuma hadis ini bukan sanadnya bukan hadis yang sahih, jadi tidak bisa kita jadikan landasan untuk dijadikan pegangan siapa yang dikecualikan oleh Allah tersebut. Nah, setelah Allah mematikan seluruh makhluk, lantas Allah melihat ke arah bumi yang sudah penghuninya dihabiskan semua tadi. Lalu Allah bertanya, mana raja-raja dan anak-anak raja? Tidak ada yang menjawab. Mana orang yang keras kepala suka menolak kebenaran dan anak-anak orang yang keras kepala suka menolak kebenaran? Tidak ada yang menjawab. Mana orang yang makan rezeki dariku tapi menyembah selain aku? Tidak ada yang menjawab. Lalu Allah bertanya dalam Quran, limanil mulkul yaum, kekuasaan di hari ini milik siapa? Tidak ada juga yang menjawab, dan Allah menjawab sendiri, lillahil wahidil qahar, kekuasaan itu milik Allah yang maha esa lagi maha mengalahkan. Setelah Allah menghendaki untuk membangkitkan makhluk-makhluknya, lantas Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan arwah-arwah atau ruh ke dalam trompet atau sangkakala tersebut, lalu membangkitkan malaikat Israfil alaihissalam. Begitu malaikat Israfil bangun, siap untuk diperintahkan untuk tiupan yang terakhir tersebut, wa nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun, surat Az-Zumar. Ditiupkanlah tiupan yang terakhir, tiba-tiba mereka semua berdiri siap untuk menunggu pengadilan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Roh tersebut lantas bertebaran antara langit dan bumi, turun ke bumi kita ini mencari jasadnya masing-masing. Jadi di bumi inilah kita akan dibangkitkan oleh Allah. Surat Toha ayat 55 menyatakan, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi kami menciptakan kalian, dari ke bumi itu kami kembalikan kalian, dan dari bumi itu juga kami akan bangkitkan kalian kembali. Di bumi ini juga kita akan dibangkitkan oleh Allah, tapi bukan bumi yang seperti kita lihat sekarang ini. Sebab Quran surat Ibrahim menyatakan, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, hari ketika Allah mengganti bumi ini dengan bumi yang lain, demikian juga Allah mengganti langit dengan langit yang lain. Menyangkut bagaimana keadaan bumi setelah diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sahal bin Sa'ad bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah ala ardin baydo'a afra, manusia akan dikumpulkan di hari kiamat di atas bumi. Bumi kita ini juga akan, tetapi bumi tersebut berwarna putih kemerahan seperti roti yang putih halus. Laisa fiha alamun li ahdin, tidak ada satu tanda pun juga bagi seseorang. Maksudnya ulama mengatakan tidak ada lembah, tidak ada gunung, tidak ada pohon dalam keadaan datar. Nah, kita akan dibangkitkan demikian. Ruh tersebut ketika turun ke bumi mencari jasadnya masing-masing, lantas kemudian masuk ke jasad tersebut. Ada yang tertinggal ini. Sebelum ke sana, Allah memerintahkan langit untuk menurunkan hujan selama 40 hari menggenangi bumi kita setinggi 40 hasta. Air itulah yang menumbuhkan tulang belulang yang sudah hancur tersebut. Nabi mengatakan akan hancur kecuali tulang ekor yang akan tersisa. Dari sanalah Allah akan menciptakan kembali jasad kita ini. Nah, roh yang turun ke bumi tersebut mencari jasadnya masing-masing. Begitu ketemu dengan jasadnya terjadi kehidupan. Nabi mengatakan, akulah yang pertama kali akan dikeluarkan oleh bumi ini. Kita keluar dari bumi dalam keadaan yang bermacam-macam. Bayangkan, ini saat ini penduduk bumi kita mungkin sekitar 6 miliar, 1,5 miliar dari kalangan kaum muslimin, selebihnya bukan orang-orang muslim. Ini saat sekarang. Mungkin setelah 60 tahun kita meninggal, datang lagi generasi yang jumlahnya tidak kurang dari itu. Sampai hari kiamat nanti kira-kira berapa triliun orang yang akan dimakamkan di atas bumi kita ini.
Mungkin di satu tempat bisa 3 atau 4 orang ditanam di situ tanpa diketahui. Pada hari kiamat nanti, pada waktu dibangkitkan, semua keluar dari kuburnya. Quran surat Al-Qamar menceritakan, husya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradum muntashir. Mereka menundukkan pandangannya keluar dari kuburnya, ka'annahum jaradum muntashir, seperti belalang yang berterbaran. Kita di Jakarta mah jarang melihat belalang yang banyak, cuma 1-2. Tapi mungkin orang di kampung-kampung itu kalau datang belalang menyerang tanaman mereka, itu bisa jutaan belalang. Kalau dia jalan di atas tanah itu rapatnya luar biasa. Nah, manusia digambarkan oleh Allah keluar dari kuburan mereka ka'annahum jaradum muntashir, seperti belalang yang sedang berterbaran. Keadaan itu mulai diperlihatkan kemudian bagaimana seseorang menempatkan Allah di dalam kolbunya pada waktu dia di dunia. Ketika dibangkitkan tersebut, nanti kita akan mendengar, bisa pakai bahasa Arab, bisa juga pakai bahasa Jawa ataupun bahasa Batak atau bahasa Sunda. Mungkin di sebelah sana ada orang yang mengatakan, ya wailana mamba'atsana mim marqadina. Surat Yasin mengatakan demikian, celaka siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami ini. Kita meyakini mereka yang tidak beriman ini mengalami penderitaan di alam barzah, tapi begitu menyaksikan hari kiamat ketika dibangkitkan tersebut, kengerian hari kiamat tadi ketika dibandingkan dengan penderitaan di alam barzah disebut sebagai azab kubur tadi, orang kafir ini menganggap penderitaan di alam barzah tersebut seperti mimpi buruk orang yang tidur. Sehingga dia mengatakan, ya wailana mamba'atsana mim marqadina, celaka siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami ini. Bisa pakai bahasa Arab, bisa juga kalau orang Sunda pakai bahasa Sunda nyebutnya, bisa juga pakai bahasa Jawa. Di tempat lain kita akan mendengar ada orang yang mengatakan begini, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Tuhan, mengapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu ketika di dunia aku bisa melihat. Buta ketika di akhirat ini mengerikan. Saya menonton acara Discovery Channel. Itu di daerah Australia, itu tiba-tiba kelakuan kanguru itu aneh. Nanti dia lari dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba lompat-lompat dan kemudian jatuh. Nanti masuk ke semak-semak, lompat-lompat nggak karu-karuan, nanti kemudian jatuh. Sebagian ada yang mati. Nah, ilmuwan meneliti apa sebab kelakuan aneh kanguru tersebut. Itu dilakukan otopsi kanguru yang mati, ternyata ditemukan tidak ada keanehan, tidak ada kerusakan pada organ dalamnya. Mulai mereka curiga, jangan-jangan kanguru ini buta matanya. Diperiksa matanya benar, matanya bermasalah dan diduga kena virus. Kita lihat kanguru yang akrab dengan alamnya, begitu buta keadaannya menjadi demikian menyedihkan. Bayangkan manusia yang semasa hidup di dunia bisa melihat, bangkit di akhirat dalam keadaan tidak mengenal sama sekali alamnya dan dibangkitkan dalam keadaan buta. Wajar dia mengatakan, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Surat Toha, Tuhan, mengapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu ketika di dunia aku bisa melihat. Tapi di tempat lain kita akan melihat ada orang yang keluar dari kuburnya mengatakan begini, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Aku sambut panggilanmu ya Allah, aku sambut panggilanmu ya Allah. Siapakah mereka ini? Nabi SAW menyatakan, orang yang meninggal dalam keadaan ihram, maka mandikan dia dengan air daun bidara, kafani dia dengan kain ihramnya, jangan tutup kepala, jangan berikan wangi-wangian, sebab nanti ketika dibangkitkan dia akan bertalbiyah. Yang itu masih bingung mau jalan kemana, tapi yang ini mengatakan labbaik Allahumma labbaik, aku sambut panggilanmu ya Allah, aku sambut panggilanmu ya Allah. Di tempat lain kita akan melihat ada orang yang keluar dari kuburnya tersebut dalam keadaan wajahnya bercahaya, tangan kaki bercahaya. Mereka inilah umat Nabi Muhammad SAW yang menjadi ciri khas umat tersebut, wajah, tangan dan kakinya bercahaya, seperti diriwayatkan dalam hadis Imam Muslim. Nabi SAW bersama dengan sahabat menziarahi kubur. Jadi ziarah kubur ini sunnah Rasulullah SAW. Kadang beliau berangkat sendiri, kadang bersama sahabat ini, bersama dengan para sahabat, dan beliau pun mengajarkan bagaimana harus berbicara dengan ahli kubur. Nabi mengatakan, Assalamualaikum daro qaumin mu'minin. Semoga keselamatan bagi kalian wahai perkampungan orang-orang yang mukmin. Jadi Nabi kalau ziarah kubur bukan seperti kita mah ngelihat nisan. Beliau melihat apa yang terjadi dalam kubur tersebut.
Kalau pandangan kita tertumpu kepada kubur dalam istilah fikih, tapi Nabi kubur dalam istilah ilmu tauhid, yaitu alam barzakh. Karena beliau datang ke kuburan mengatakan 2 orang dalam kubur ini sedang diazab, bukan oleh hal yang besar. Yang itu karena mengadu domba, yang ini tidak terjaga dari percikan air kencingnya. Beliau mematahkan pelepah kurma yang masih basah ditancapkan di 2 kuburan tersebut. Semoga selama pelepah ini masih basah, kedua orang ini diringankan azabnya oleh Allah. Datang ke kubur, melihat apa yang terjadi di dalam kubur tersebut. Kemudian juga dalam hadis yang lain, ada seorang perempuan kulit hitam suka membersihkan masjid, tiba-tiba sakit. Nabi mengatakan, kalau terjadi sesuatu dengan perempuan ini, sampaikan kepadaku. Maksudnya, kalau orang ini wafat oleh penyakit tersebut, sampaikan kepadaku, sebab aku mau menyolatkan perempuan ini. Perempuan itu meninggal di malam hari, sahabat tidak berani mengganggu Nabi SAW, dimakamkan kemudian perempuan tersebut. Begitu siang hari atau pagi hari, Nabi bertanya, bagaimana perempuan tersebut sudah wafat ya Rasulullah, mengapa kalian tidak memberitahukan kepadaku? Lantas Nabi mengatakan, sekarang tunjukkan kuburannya kepadaku. Ditunjukkan kuburan tersebut. Sudah habis waktunya. Lantas Nabi kemudian sholat di kuburan tadi. Kemudian diikuti juga, setelah itu beliau mengatakan, inna hazihil kubur mamlu'atun zulmatun ala ahliha. Kubur-kubur ini dipenuhi oleh kegelapan yang menyelimuti para penghuninya, lalu Allah menyinari mereka karena doa yang aku panjatkan untuk mereka. Nah, ulama mengatakan, berarti kalau kita tidak sempat menyolatkan jenazah seseorang, kalau baru saja dimakamkan, masih boleh kemudian sholat di kuburan tersebut. Jadi Nabi menziarahi kubur, melihat apa yang terjadi di kubur tersebut. Ini waktunya sudah habis ini, padahal ini belum masuk ke pembahasan bagaimana keadaan manusia ketika dibangkitkan. Tapi insya Allah nanti kita sambung kalau ada kesempatan yang lain. Baik, silakan. Ini forum tanya jawab, silakan kalau ada yang akan bertanya. Gak ada. Kalau nggak ada bagus, berarti kita bisa selesaikan sedikit. Mau bertanya atau melanjutkan? Bertanya. Lanjutkan dulu. Assalamualaikum daraqaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Kami insyaallah akan menyusul kalian. Lantas Nabi mengatakan bahwa aku sangat rindu melihat saudara-saudara kita. Sahabat mengatakan, kami saudaramu ya Rasulullah. Bukan, kalian adalah sahabatku. Lantas siapa saudara kita ya Rasulullah? Umat yang belum datang dan akan datang sesudah kita. Nah, sahabat mengatakan, bagaimana engkau bisa mengenali umat yang belum pernah datang dan akan datang sudah kita ya Rasulullah? Beliau mengatakan, menurut kalian susahkah membedakan kuda yang wajahnya putih, tangan kakinya putih, di tengah kuda-kuda yang berwarna hitam? Lantas sahabat mengatakan, tentu tidak susah ya Rasulullah. Beliau mengatakan, fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalin minal wudu. Umatku itu akan datang di hari kiamat sebagai ghurran muhajjalin, orang yang wajahnya bercahaya, tangan kaki bercahaya, minal wudu, karena wudu yang dilakukan ketika di dunia. Jadi nanti keluar dari kuburnya wajah bercahaya, tangan kaki bercahaya. Oh, ini ciri khas umat Nabi Muhammad SAW. Di antara yang wajah bercahaya tersebut ada tambahan, wajahnya bersinar seperti bulan purnama. Siapakah mereka? Ini ciri-ciri orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Nabi mengatakan, aku diberikan oleh Allah 70.000 umatku masuk surga tanpa hisab, tanpa mendapatkan azab. Wujuhuhum kal qamari lailatal badri, wajah-wajah mereka seperti bulan purnama. Ciri khasnya. Jadi begitu keluar dari kubur, betul wajah bercahaya, tapi ini ada tambahan, sinarnya seperti bulan purnama. Oh, ini yang bakal masuk surga tanpa hisab. Ada yang keluar dari kuburnya darah berceceran, tapi darah tersebut berwarna merah keemasan seperti za'faron dan semerbak harum kasturi. Oh, orang yang terbunuh di jalan Allah Ta'ala. Ada yang keluar dari kuburnya lehernya lebih panjang dibandingkan orang yang lain. Nabi mengatakan, para muazzin, orang yang paling panjang lehernya di yaumil akhir nanti, tidak dianggap cacat tapi dianggap sebagai sebuah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, keadaan orang bermacam-macam ketika dibangkitkan sesuai amal dia ketika di dunia, bagaimana dia menempatkan Allah di dalam
kolbunya. Matahari didekatkan di atas kepala kita cuma sejarak 1 mil. Apa yang terjadi seperti kita duga, pastilah orang akan berkeringat. Nabi mengatakan bahwa matahari akan didekatkan kepada makhluk Allah sampai sejarak 1 mil saja. Lantas kemudian fayakunun nasu ala qadari a'malihim fil araq. Orang-orang akan berkeringat tergantung dari amal yang dia lakukan di semasa di dunia. Ada yang sebatas mata kaki, ada sebatas lutut, ada sebatas pinggang, ada yang sebatas mulutnya. Akan tetapi ada kelompok yang lain yang kita lihat, jangankan berkeringat kena matahari saja tidak, mereka ada di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. 7 golongan: imam yang adil, orang yang hatinya senantiasa terikat dengan masjid, orang yang mencintai satu sama lain karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah ta'ala, pemuda yang tumbuh besar dalam ibadah kepada Allah, orang yang menolak ajakan maksiat dari perempuan yang cantik dan terpandang, dia mengatakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah, orang yang ketika bersedekah demikian ikhlas dia sembunyikan ke tangan kanan bersedekah, tangan kiri tidak tahu. Dan yang ketujuh, orang yang ketika mengingat Allah sedang sendirian bercucurlah air matanya. Mereka ada di bawah naungan arasy Allah, kalangan VVIP ketika dibangkitkan nanti. Orang-orang ini kita lihat semuanya mengutamakan Allah di dalam diri mereka. Masih ada waktu? Masih? Oh, masih panjang berarti waktu kita. Nah, jadi kalangan VVIP tersebut ada di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di hari tersebut kita memang tidak menyaksikan terjadinya kiamat al-kubra, tapi kita semua akan menyaksikan bagaimana langit itu pecah satu demi satu. Surat Al-Furqan mengatakan, wa yauma tasyaqqaqus sama'u bil ghamam wa nuzzilal malaikatu tanzila. Hari ketika langit pecah mengeluarkan kabut berwarna putih, lantas turunlah malaikat secara bergelombang-gelombang. Dalam kitab tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini, Imam Ibn Katsir mengatakan pecah langit yang pertama, seluruh penghuni langit yang pertama turun ke atas bumi kita ini mengelilingi manusia, jin dan hewan-hewan. Jadi hewan pun akan dibangkitkan di yaumil akhir. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma faratna fil kitabi min syai' tsumma ila rabbihim yuhsyarun. Tidaklah satu binatang yang berjalan di bumi atau burung yang terbang dengan kedua sayapnya melainkan umat-umat seperti kalian. Kami tidak akan menelantarkan satupun di dalam kitab di sisi kami. Tsumma ila rabbihim yuhsyarun. Kemudian mereka semua dikumpulkan kepada Tuhan mereka. Wa idzal wuhusyu husyirat. Ketika binatang-binatang liar dikumpulkan, menunjukkan binatang pun akan dibangkitkan di yaumil akhir nanti. Malaikat dari langit yang pertama turun mengelilingi manusia, jin dan hewan-hewan tersebut. Lantas kemudian pecah langit yang kedua, turun malaikat penghuni langit yang kedua mengelilingi malaikat langit yang pertama, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Terakhir turun malaikat al-karubiyun, malaikat terdekat dengan Allah Ta'ala. Dan kemudian turun 8 orang malaikat penyanggah arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran mengatakan wa yahmilu arsya rabbika yauma fauqahum yauma idzin samaniyah. Hari itu malaikat yang memikul arasy Tuhan kalian ada 8 orang malaikat. Begitu turun malaikat penyangga arasy tersebut, mendekatlah arasy Allah ke arah bumi kita ini. Allah belum berkenan berbicara dengan manusia. Hari ini mah kita gampang berdoa kepada Allah, tapi nanti di yaumil akhir ketika Maliki Yaumiddin yang kita bacakan dalam surat Al-Fatihah itu nampak di hadapan kita, jangankan mau berdoa kepada Allah, tidak ada satupun yang berani bicara dengan Allah. Yauma yakumur ruh wal malaikatu saffa. Hari ketika ruh dan malaikat berdiri bersaf-saf. Kita bisa bayangkan saf itu mengapa terjadi. Saf langit pertama sampai dengan langit yang ketujuh. La yatakallamun, tidak ada satupun yang berani berbicara kecuali yang diizinkan oleh Ar-Rahman. Wa qala shawaba, dan dia mengatakan kebenaran. Nah, di hari tersebut kita sesama kita berbicara, tapi dengan Allah tidak berani berbicara. Sesama kita mah bisik-bisik wa khasya'atil aswat lirrahman fala tasma'u illa hamsa. Hari itu suara merendah di hadapan Ar-Rahman dan kamu tidak bisa mendengarkan kecuali bisik-bisik saja. Sesama kita bisik-bisik, tapi kepada Allah tidak ada yang berani berbicara. Nah, orang-orang yang menderita tersebut berusaha mencari siapa yang diberikan izin untuk berbicara kepada Allah Ta'ala. Datanglah kemudian hadis syafaat
yang terbesar tersebut yang demikian panjang, Nabi mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Akulah pemimpin anak-anak Adam, sayyid anak Adam, bukannya sombong. Lantas Nabi sahabat diam. Nabi kemudian bertanya, mengapa kalian tidak bertanya kenapa aku ada pemimpin anak-anak Adam dan bukan karena kesombongan? Lantas sahabat mengatakan, mengapa ya Rasulullah? Beliau mengatakan, di hari tersebut ketika matahari didekatkan tadi, penderitaan demikian luar biasa, orang berusaha mencari siapa yang diizinkan berbicara dengan Allah. Datang kepada Nabi Adam alaihissalam dan mengatakan, tidak, Allah murka dengan kemurkaan yang belum pernah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Aku pernah makan buah yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Datangilah Nabi Nuh alaihissalam, dialah utusan yang pertama kali dikirim untuk manusia. Begitu mendatangi Nabi Nuh mengatakan, tidak, sebab anakku tidak selamat, aku khawatir ditanyakan Allah. Datangilah Nabi Ibrahim alaihissalam, dia kekasih Allah. Nabi mengatakan, tidak, aku pernah berbohong sebanyak 3 kali. Datangilah Nabi Musa, dia adalah orang yang berbicara langsung dengan Allah. Nabi Musa mengatakan, tidak, aku pernah membunuh manusia. Datangilah Nabi Isa alaihissalam, dia ruh dan kalimat Allah. Nabi Isa mengatakan, tidak, aku disembah oleh manusia. Datangilah orang yang dosanya terdahulu dan akan datang sudah diampuni oleh Allah. Begitu mereka mendatangi Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, analaha, akulah yang akan memberikan syafaat, akulah akan memberikan syafaat. Lantas Nabi mendatangi singgasana atau arasy Allah Ta'ala, bersujud di bawah singgasana tersebut. Allah mengilhamkan puji-pujian yang harus diucapkan oleh beliau. Lantas Allah mengatakan, angkat kepalamu wahai Muhammad, mintalah permintaanmu diberi, mintalah syafaatmu diterima. Nabi mengangkat kepala, apa yang pertama beliau ucapkan? Rabbi ummati, Tuhanku umatku bagaimana, Tuhanku umatku bagaimana. Lantas Allah mengatakan, masukkan umatmu yang masuk surga tanpa hisab dari pintu surga sebelah kanan, sedangkan umatmu bersama umat-umat yang lain masuk lewat pintu-pintu surga yang lain. Mulailah dilakukan proses hisab. Ini yang disebut syafaatul uzma atau maqamam mahmuda, syafaat yang paling agung dan makom yang terpuji ketika Nabi memberikan syafaat kepada seluruh manusia, jin-jin yang ada di padang mahsyar tersebut, baik mukmin maupun kafir, untuk segera dilakukan proses hisab tersebut. Masih ada waktu 5 menit. Sebelum terjadi proses hisab tersebut, Allah akan mendatangkan neraka jahanam. Jadi kita ketika diperiksa dalam keadaan melihat neraka jahanam tersebut, waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzi yatadzakkarul insanu anna lahu dzikra. Hari itu didatangkan neraka jahanam. Begitu melihat neraka jahanam, manusia menjadi insaf. Anna lahu dzikra, apa gunanya insaf pada waktu tersebut? Menyangkut bagaimana neraka itu didatangkan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Imam At-Tirmidzi dari Abdullah ibn Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, yu'ta bi jahannama yawma idzin laha sab'una alfa zimamin ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha. Neraka jahanam didatangkan pada hari tersebut mempunyai 70.000 tali pegangan. Setiap tali pegangan dipegang 70.000 tentara malaikat. Jangan kita kira ini makhluk mati. Makhluk ini bisa melihat, bisa mendengar, bisa berbicara. Ketika diseret oleh malaikat tersebut, begitu melihat manusia dari kejauhan, surat Al-Furqan mengatakan, idza ra'athum mim makanim ba'idin sami'u laha taghayyuzaw wa zafira. Ketika neraka itu melihat mereka, ibu kita manusia, dari kejauhan, sami'u laha taghayyuzaw wa zafira, maka terdengarlah kegeraman neraka tersebut dan suara neraka tersebut. Semakin dekat, semakin terdengar oleh kita. Begitu neraka nampak di hadapan mata kita, Quran surat Al-Jathiyah mengatakan, wa tara kulla ummatin jathiyah. Wahai Muhammad, engkau akan melihat seluruh umat itu berlutut di hadapan Allah. Mufassir ketika menafsirkan ayat ini mengatakan, inilah ketika didatangkan neraka jahanam di hadapan mereka, seluruh umat itu berlutut di hadapan Allah Ta'ala. Dalam keadaan berlutut itulah kita semua akan diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau tadi ada kalangan VVIP pada waktu proses kebangkitan, pada waktu proses hisab pun juga ada kalangan VVIP. 3 golongan pada waktu proses hisab. Yang pertama, orang yang akan masuk surga tanpa diperiksa sama sekali. Ini VVIP ini. Kalau kita di bandara, ada orang khusus tuh. Kalau dia masuk bandara,
itu petugas jangankan mereksa barangnya, lihat paspor dia saja nggak berani. Ini VIP. Nah, sama nanti ada kalangan orang yang akan masuk surga itu nggak berani diganggu sama sekali. Mereka inilah yang jumlahnya terbatas, yang asli jumlahnya itu hanya 70.000 orang, tapi dengan doa Nabi Muhammad SAW menjadi kemudian setiap orang diikuti oleh 70.000 lagi. Beliau menyatakan, "Utitu sab'ina alfan min ummati yadkhulunal jannah bighairi hisab, wujuhum kal qamari lailatal badri, qulubuhum ala qalbi rajulin wahidin." Aku diberikan karunia oleh Allah 70.000 umatku masuk surga tanpa proses hisab sama sekali. Wajah mereka seperti bulan purnama, hati mereka seperti hati satu orang saja, seragam semua hati tersebut. Nanti hadis lain menjelaskan mereka dari kalangan ahli tawakal. Aku minta tambahan kepada Tuhanku, lantas Allah memberikan tambahan. Setiap satu dari 70.000 itu diiringi oleh 70.000 lagi. Jadi 70.000 dikali 70.000 sekitar 4,9 miliar masuk surga tanpa hisab. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Nah, jadi ini kalangan ahli tawakal yang 70.000 asli. Berkat doa Nabi SAW, aku minta tambahan pada Tuhanku, ditambah Allah. Setiap satu diiringi 70.000, berarti ada 4,9 miliar yang akan masuk surga tanpa hisab. Nah, golongan yang kedua yang disebut sebagai orang yang akan diperlihatkan dosa-dosanya oleh Allah, tapi kemudian diampuni oleh Allah Ta'ala. Dan ini tidak disebut sebagai hisab, hanya disebut sebagai al-ardu, penampakan dosa-dosa. Bersabda Nabi SAW dalam kitab Sahih Muslim kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha, "Man husiba yaumal qiyamah uziba." Barang siapa dihisab di hari kiamat pasti diazab oleh Allah. Lantas Aisyah mengatakan bahwa, "Ya Rasulullah, bukankah Allah berfirman, fasaufa yuhasabu hisaban yasira?" Mereka akan dihisab dengan hisab yang mudah. Itu kan hisab juga ya Rasulullah. Beliau mengatakan, "Laisa zakil hisab." Itu bukan hisab, wahai Aisyah. "Innama zakil ardu." Itu cuma penampakan dosa-dosa saja lalu diampuni oleh Allah. "Manukishal hisab yaumal qiyamah uziba." Barang siapa diteliti oleh Allah di hari kiamat nanti dan pemeriksaan pasti akan mendapatkan azab. Nah, mereka inilah yang nanti Allah menyelibungi diri mereka dengan selimut Allah. Lalu Allah bertanya kemudian, habis nih, gimana ini? Sedikit lagi ya. Allah bertanya, "Kamu melakukan dosa ini ya?" "Iya ya Allah." "Kamu melakukan dosa ini ya?" "Iya ya Allah." Nah, orang ini merasa tidak akan selamat dari azab Allah Ta'ala. Lalu kemudian Allah mengatakan, "Dulu di dunia aku tutupi dosamu, sekarang aku ampuni dosa-dosamu." Itu diberikan kitab catatan amal kebaikannya sudah berlipat ganda 10 sampai dengan 700 kali lipat. Orang ini disebut ditampakkan dosa-dosa lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mereka yang akan dihisab, Nabi mengatakan pasti mendapatkan azab. Baik, demikian, semoga ini bermanfaat bagi kita semua untuk membuat kita semakin bersungguh-sungguh untuk melakukan amal soleh dan berikhtiar paling tidak termasuk golongan orang yang nanti ketika diperlihatkan dosa diampuni oleh Allah, kalau tidak bisa masuk golongan orang yang masuk surga tanpa hisab tersebut. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.